Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejak pandemi sampai sekarang saya lebih nyaman mendengarkan kajian-kajian online. Karena saya bisa memilih ustadz-ustadz yang menurut saya materinya dan penyampaiannya bagus. Dan saya bisa mendengarkan kapanpun, bisa saya ulang-ulang di setiap kesempatan. Apakah saya salah memilih? Apakah saya salah dengan pilihan ini? Karena saya hanya sesekali saja datang ke majelis taklim yang ada di kota saya. Ya nggak salah, Bu. Jadi gini, yang penting kita ini mau mendengarkan nasihat. Ciri orang yang diberi hidayah, kalau Anda lihat surat Az-Zumar, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, di Az-Zumar ayat 18. Orang yang dapat hidayah itu alladzina yastami'unal qaul. Orang yang mau membuka hati, membuka mata, membuka telinga, mendengarkan nasihat. Tapi bukan hanya mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana. Dia ikuti nasihat itu. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang dapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Jadi orang yang dapat hidayah itu pikirannya harus jernih. Yaitu yastami'unal qaul. Mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsanah. Ikuti nasihat itu. Nah, nasihat itu disesuaikan zaman, situasi, dan kondisi. Zaman dulu, waktu belum ada teknologi internet, yang namanya dengar nasihat itu harus selalu datang. Sekarang, ibu bisa dengar kajian-kajian online. Ya silakan, sama saja dari segi mendapatkan ilmu. Hanya kalau saudara-saudara kita ada yang datang ke majelis taklim, dia punya pahala tambahan. Yaitu apa? Setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis taklim, penggugur dosa. Setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis ilmu, pengangkat derajat. Setiap orang yang duduk dalam majelis itu dinaungi oleh rahmat. Layak ngudu qaumun yadhkurunallaha illa hafaz alaihimul malaika. Jadi, kalau bicara ilmu, bicara nasihat, ya secara online juga cukup sebenarnya. Ya, saya pagi ini bisa menyampaikan tausiah pada ribuan orang. Ribuan ini, ya kan? Yang di YouTube sekarang 2000, ya kan? Gitu. Kalau menghadirkan orang 2000 kan susahnya luar biasa. Ya. Di IG sekarang di 1600. Belum di radio. Belum di radio streaming. Paling tidak 10.000 yang mendengarkan tausiah saya pagi ini. Online. Jadi kalau bicara efektivitas dan efisiensi, ya online gitu loh. Kan? Kebayang kalau menghadirkan 10.000 tiap pagi dari berbagai daerah seluruh Indonesia, gimana itu? Susah. Tapi dengan online. Jadi sebenarnya kalau bicara mendengarkan nasihat secara online, dapat pahala, dapat ilmu, ya. Nah, hanya sekali lagi bedanya. Nah, jadi kan Anda bertanya, boleh nggak Ustadz? Ya boleh gitu. Anda sesekali saja datang ke majelis taklim. Ya boleh gitu. Dan itu juga salah satu bagian dari hidayah Allah gitu. Nah, hanya bagi teman-teman yang punya kesempatan datang ke majelis ilmu, ada bonus pahala. Setiap langkah jadi penggugur dosa, setiap langkah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan duduknya kita di majelis ilmu itu akan mendatangkan keberkahan dan rahmat. Itu bonus, karena challenge-nya, tantangannya, kalau datang ke majelis ilmu beda lagi kan gitu. Butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan
fisik, butuh pengorbanan biaya, kan gitu. Maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan pengorbanannya. Balik ke pertanyaan Anda, apakah salah memilih kajian-kajian secara online? Tidak salah, ya. Apalagi Anda misalnya punya kewajiban-kewajiban yang lain. Anak-anak Anda masih kecil, ya. Atau misalnya Anda harus jadi karyawan di satu perusahaan. Nggak mungkin Anda meninggalkan kerjaan. Akhirnya Anda dengerin saja secara online. Tidak ada masalah. Dan Anda tetap mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Allah itu inilah udi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki ataupun perempuan. Jadi saudara-saudaraku tercinta yang belajar Islam secara online, ya, Anda dapat pahala kebaikan dan Anda dapat ilmu. Sama sekali tidak dikurangi pahala kebaikannya. Saudara-saudaraku tercinta, semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ya.